Selamat pagi, salam. Majelis GKJ Wirosari yang kami kasihi, kami atas nama keluarga Bapak Pupuh Aditya dan Ibu Lenawati Santos serta keluarga Bapak Suharmanto almarhum dan Ibu Setianingsih, berkenanlah kami menyerahkan putra putri kami, Saudara Mikael Sepu Gentara Dewa dan Saudari Margareta Novitasari yang berkehendak membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Karenanya dengan sepenuh hati kami menyerahkan mereka berdua untuk diteguhkan dan diberkati dalam ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan di GKJ Wirosari. Pepantan keropak pada pagi hari ini. Selanjutnya kami juga mohon dukungan serta doa restu dari seluruh umat yang hadir dalam ibadah ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan keluarga yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, marilah kita bersama menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kita semua dengan sukacita dan kebahagiaan pada siang hari ini. Yang kedua, kami mengucapkan selamat datang di Gereja Kristen Jawa Wirosari. Dan yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu sekalian yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Wirosari untuk melaksanakan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi putra-putri Bapak, Ibu sekalian, yakni Saudara Mikael Sepu Gentara Dewa dan Saudari Margareta Novitasari. Atas nama Majelis Gereja, saya menerima kedua mempelai ini untuk diteguhkan dan diberkati. Marilah dengan penuh sukacita kita menghadap Tuhan dan memohon berkat-Nya bagi mempelai berdua. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Today I will walk with my hand in God. Today trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment. Wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu sertaku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan Saudara Mikael Sepu Gentara Dewa dan Saudari Margareta Novitasari ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan melalui Mazmur 72 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 18 sampai 19. Kita nyanyikan secara bersautan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranya yang adili umat-Mu dengan adil, dan orang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa sejahtera, bukit pun membawa kebenaran. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranya Sang Raja memberikan keadilan kepada orang-orang tertindas. Kiranya Ia menolong setiap orang miskin, tetapi pemaras diramuka. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranya Sang Raja diberikan umur panjang selama ada bulan
keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, dan damai sejahtera pun berlimpah. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, sampai tidak ada lagi bulan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Terpuji Tuhan Allah yang sanggup melakukan karya ajaibnya seorang diri. Terpujilah kiranya namanya yang mulia, bumi penuh kemuliaannya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Litani kasih dan pengakuan dosa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup di dalam kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak. Cukup, kasihani aku dari PKJ 49 bait 1 dan 3 kita nyanyikan bersama. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setia-Mu, dan hapuskanlah banggaku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Sebab sekarang ku sadari segala pelanggaranku, senantiasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Di dalam Tuhan Yesus,
Tuhan Allah berkenan menyatakan kemurahan-Nya, yaitu menguduskan dan menebus kita dari kuasa dosa. Kemurahan-Nya yang demikian itu nyata dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Efesus pasal 5 ayat 26 sampai 27 demikian. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Petunjuk hidup baru. Tuhan menghendaki agar setiap orang yang hidup bersama dalam ikatan pernikahan mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati, dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling menolong. Karena orang yang hidup bersama dalam ikatan pernikahan telah dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mewujudkan kesatuan keluarga kami. Tuhan menghendaki bahwa mereka yang sudah dipersatukannya dalam pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga kelestarian keluarga kami. Tuhan menghendaki agar pasangan suami istri memelihara pernikahan mereka dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga kekudusan keluarga kami. Tuhan menghendaki agar setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Tuhan, tolonglah kami untuk saling asah, saling asuh, dan saling asih dalam keluarga kami berdasarkan firman-Mu. Tuhan menghendaki agar setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur tersebut diwujud nyatakan dengan jalan tekun bekerja sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga, menjadi warga gereja dan warga masyarakat yang bertanggung jawab, senantiasa menjadi garam dan terang dunia, senantiasa bersyukur dan bersukacita dalam kehidupan keluarga, dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar dalam keluarga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, KP 99 bait 1 dan 3. Berkata, ku lakukan yang luhur dan mulia, namun tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta
bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut serta sederhana. Cinta itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para tamu yang saya hormati, mewakili Majelis GKJ Wirosari, kami mengucapkan selamat datang dan juga selamat beribadah. Saat ini di tengah peribadahan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan, Saudara terkasih Mikael Sepu Kentara Dewa dan Saudari Margareta Novitasari, kita akan naikkan doa syukur dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tamu undangan yang kebetulan berbeda keyakinan, mohon dukungan Bapak Ibu menurut keyakinan dan iman Bapak Ibu masing-masing. Mari dengan bersehati kita menyatukan hati kita dan kita datang kepada Tuhan. Mari berdoa. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur dan terima kasih di hadapan Engkau ya Tuhan, Khalik langit dan bumi. Tuhan yang telah menciptakan langit bumi seisinya dengan sungguh sangat baik. Tuhan yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan seturut dan serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan yang telah menyatukan dua hati anak manusia, Mikael Sepu Kentara Dewa dan Margareta Novitasari, dalam ikatan cinta dan kasih yang suci. Tuhan yang telah berkenan memakai jemaat-Mu di tempat ini untuk dapat meneguhkan dan memberkati pernikahan dan perkawinan mereka. Dan Tuhan yang telah menolong kami semua, baik jemaat di GKJ Susuan dan juga GKJ Beji Harjo, dalam semangat kebersamaan untuk mempersiapkan, mendampingi, dan memampukan saudara kami berdua ini untuk beroleh pemberkatan dan peneguhan nikah melalui katekisasi pranikah yang sudah dilakukan, dan juga keluarga, teman dekat
yang saat ini boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Sungguh ya Tuhan, semua itu adalah anugerah-Mu bagi kami. Dan saat ini, ketika kami boleh Tuhan panggil untuk menjadi saksi atas janji nikah mereka, ketika kami boleh mengambil bagian untuk dapat mewujudkan cinta dan kasih Allah, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan berkat dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami dalam peribadahan ini. Sehingga ya Allah, apa yang kami harapkan, apa yang kami cita-citakan dalam kehidupan yang akan dibangun oleh Mas Sepu dan Mbak Sari melalui pernikahannya, sungguh dapat terwujud menjadi sarana berkat bagi gereja dan masyarakat, menjadi sarana kemuliaan bagi Tuhan melalui terang dan garam yang diwujud nyatakan. Kami menyerahkan mereka berdua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah apa yang sudah dipergumulkan, biarlah apa yang sudah dihayati bersama, diimani bersama, untuk dapat membangun kehidupan keluarga di dalam Tuhan, dapat diwujud nyatakan. Demikian halnya dengan catatan sipil yang akan diselenggarakan di Gunung Kidul. Kami pun juga mohon berkat-Mu, biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Akhirnya ya Allah, kami pun juga menyerahkan sukacita keluarga yang akan berbagi kegembiraan, sukacita dalam perayaan bersama atas pernikahan Mas Sepu dan Mbak Sari. Apa yang dipersiapkan, rencana-rencana yang sudah disusun, para pelayan yang melayani, tamu undangan yang akan bersama-sama mendukung sukacita keluarga, semua Tuhan berkati. Jauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Dan di tengah sukacita ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka karena adanya bencana alam, baik banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan kecelakaan transportasi. Tuhan tolong pulihkan, Tuhan hiburkan mereka, berikan pengharapan melalui dukungan segenap bangsa, pemerintah daerah maupun pusat. Mereka semakin dapat tertolong dan dipulihkan. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja,
Dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan Saudara Mikael Sepu Gentara Dewa dan Saudari Margareta Novita Sari. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun kehidupan keluarga, seperti dinyatakan dalam firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan mereka akan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jemaat yang terkasih, Saudara Mikael Sepu Gentara Dewa dan Saudari Margareta Novita Sari pada hari ini akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Sekarang mempelai berdua dipersilahkan berdiri. Yang terkasih Saudara Mikael Sepu Gentara Dewa dan Saudari Margareta Novita Sari, saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan keluarga. Agar jemaat menyaksikan keputusan saudara berdua dipersilahkan menjawab pertanyaan ini. Saudara berdua sudah memutuskan akan membangun hidup berkeluarga. Apakah saudara berdua bersedia dengan sungguh-sungguh menjalani panggilan Tuhan Allah terhadap orang yang menikah, sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam petunjuk hidup baru? Bagaimana jawab saudara berdua? Ya, dengan segenap hati. Sekarang saudara berdua dipersilahkan untuk jabat tangan dan berjanji. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristus di sini, saya Mikael Sepu Gentara Dewa dengan penuh kasih dan syukur menerima Margareta Novita Sari menjadi istri saya yang sah karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya serta setia kepadanya, baik dalam suka maupun duka. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah serta memelihara kekudusan hidup dengan mematuhi firman-Nya.
di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristus di sini, saya Margareta Novitasari dengan penuh kasih dan syukur menerima Michael Zebu Gentara Dewa sebagai suami saya yang sah karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya serta setia kepadanya baik suka maupun duka, dengan memenuhi kewajiban saya sebagai istri yang baik dan takut akan Allah. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dengan memelihara kekudusan hidup dengan mematuhi firman-Nya. Berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, nikah saudara berdua saya teguhkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan yang menyempurnakan, dan hendaklah damai sejahtera Allah memerintah di dalam hati saudara berdua, karena untuk itulah saudara berdua dipanggil menjadi satu. Amin. Ya. Lihat itu. Yang terkasih saudara
Mikael Sepu Gentara Dewa. Cincin ini adalah lambang cinta kasih dan kesetiaan kepada Margareta Novitasari, istrimu. Terimalah cincin ini dan kenakanlah kepada tangan kanan, jari manis tangan kanan istrimu. Margareta Novitasari, aku menerima dan menyambutmu menjadi istri, dan terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Saudara Margareta Novitasari, cincin ini adalah tanda cinta, kasih, dan juga kesetiaan kepada Mikael Sepu Gentara Dewa, suamimu. Terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis tangan kanannya. Michael Zebu Gentara Dewa, aku menerima dan menyambutmu sebagai suami, dan terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Apakah mau diperlihatkan? Sekarang kedua pengantin dimohon untuk bersimpuh di altar ini dan akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat semua dimohon untuk berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Mazmur 186 bait 2 dan 3 mengiringi berkat yang akan diterima oleh kedua pengantin. Hai tadakanlah tanganmu, arah ke tempat hadrat-Mu, dan ramai-ramai pujilah kemuliaan nama-Mu. Bait kedua kita nyanyikan setengah suara. Allah Bapa kita yang rahman, yang telah memanggil saudara berdua ke dalam persekutuan nikah kudus ini, memenuhi saudara berdua dengan kasih karunia-Nya dan memberkati saudara berdua supaya di dalam iman, kasih dan pengharapan saudara berdua dapat hidup berbahagia. Amin. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Inilah anakmu yang terkasih, Mikael Sepu Gentara Dewa dan Margareta Novitasari, yang saat ini boleh menjadi satu tubuh
menjadi keluarga yang baru di dalam Tuhan. Berkat-Mu sudah boleh Engkau nyatakan kepada mereka, dan tentu akan sangat berkhasiat manakala di dalam kehidupan rumah tangga mereka berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai gelombang dan badai bahtera kehidupan, mereka akan menyaksikan betapa kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga Sepu dan Sari. Tuhan menolong mereka untuk dapat membangun kewajiban atau panggilan hidup berkeluarga sebagaimana yang sudah boleh menjadi komitmen mereka, dan mereka pun dapat mempersembahkan talenta kehidupan keluarga mereka beserta dengan anak-anak yang akan Tuhan karuniakan di dalam hidup mereka untuk dapat menjadi terang dan garam di dalam kehidupan, menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat serta keluarga, juga menjadi kemuliaan nama Tuhan semakin diwujud nyatakan. Sertailah, tuntunlah, dan berhatilah perjalanan keluarga ini. Dalam Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Pemberian surat nikah dipersilakan. Mas Sefu dan Mbak Novitasari, ini adalah surat nikah kalian, dan Alkitab ini adalah kenang-kenangan dari gereja. Semoga Alkitab ini menjadi dasar di dalam kalian memasuki rumah tangga yang baru, sehingga menjadi keluarga yang saling mengasihi, yang saling menolong, dan keluarga yang senantiasa takut akan Tuhan, dan maut yang akan memisahkan kalian. Dan ini diterima, semoga menjadi bermanfaat untuk kalian. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Mempelai yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Atas dasar firman itulah maka saudara berdua dipersilakan sungkem untuk menyatakan hormat dan terima kasih kepada orang tua yang telah mengasuh, membesarkan, mendampingi serta membimbing saudara sehingga saudara-saudara menjadi dewasa dan mandiri. Sungkeman ini juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada saudara untuk berpamitan dengan baik kepada orang tua saudara
dengan mengingat firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Di sisi lain perlu juga dipahami bahwa saat ini adalah saat yang sangat istimewa bagi Bapak dan Ibu, orang tua dari kedua mempelai, karena selama ini Tuhan telah menyatakan berkat dan penyertaannya kepada Bapak dan Ibu dalam mengasuh, membesarkan, mendampingi, serta membimbing putra-putri Bapak Ibu sehingga mereka telah menjadi dewasa dan siap membentuk rumah tangga sendiri. Untuk itu, dengan disertai doa yang tulus, kiranya Bapak dan Ibu berkenan melepaskan mempelai berdua agar dapat hidup mandiri. Tuhan memberkati. Persilakan untuk sungkeman.
Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih, peneguhan nikah juga pemberkatan perkawinan sudah berlangsung. Sebagai bentuk kasih mereka berdua, mereka telah disatukan oleh Allah. Tidak lagi dua, tetapi satu. Mereka bersemangat. Mereka berjanji untuk mempersembahkan kepada Allah kehidupannya dengan baik. Saat ini sebagai simbol persembahan mereka, mereka mempersembahkan dua buah pohon alpukat. Kita tahu bahwa pohon alpukat adalah sebuah pohon yang sangat bermanfaat apabila mereka berbuah. Seiring dengan perjalanan hidup mereka yang baru, kiranya kami gereja menerima persembahan ini bisa merawat sehingga akan bisa tumbuh berkembang dengan subur, tumbuh berkembang dengan baik dan akan berbuah dan akan bermanfaat bagi kita semua. Saat ini kita juga diperkenankan oleh Tuhan untuk berpersembahan. Terima kasih kepada pengantin berdua yang telah mempersembahkan. Selaku majelis gereja Kristen Jawa Wirosari mengucapkan terima kasih, dan kami siap untuk merawat, menanam, dan akhirnya akan berbuah. Sebagai bentuk persembahan kepada Allah, mari kita bersama-sama untuk berpersembahan. Kasih Allah merengkuh kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan bersama-sama berpersembahan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian persembahan hidup. Tuhan, Engkau yang berikan, dan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu Tuhan kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan. Suka duka tawa maupun tangisan, semoga ini jadi hidup dan pujian. Ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti. Mengabdi Tuhan kini sampai mati. Kami pasrah diri kepadamu Bapa, kebebasan hidup dan cinta rasa, sukma raga ini Kau jua yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia, ku sembah
hidup mati kami dalam dunia ini, biar kau jagai sampai akhir nanti. Mengabdi Tuhan kini sampai mati, bagimu Tuhan persembahan hidup. Kita akan bersama-sama berdiri menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat, limpah, serta rahmat-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kami bersama-sama pepantan Gereja Keropak juga mempelai pengantin berdua serta seluruh keluarga mereka berdua dan jemaat-Mu Tuhan menghadap-Mu dengan rasa bahagia dan syukur kami kepadamu. Sebuah kebahagiaan yang kami rasakan bersama dalam ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan yang kudus ini. Tuhan, Engkau telah pilih Saudara Michael Zebu juga Margareta Novitasari Tuhan sebagai insan berdua dan menjadikan satu Tuhan dalam kasih setia. Tuhan, terima kasih dalam penyertaan-Mu Tuhan. Engkau pilihkan jodoh yang baik, Engkau pilihkan jodoh yang seiman, Engkau pilihkan jodoh yang berangkat dari kasih mereka berdua mewujudkan cinta. Tuhan, biarkan mereka akan memupuk cinta kasih dengan ketulusan dan kejujuran, sehingga apa yang mereka janjikan tetap bersatu utuh. Tidak akan bisa yang memisahkan mereka berdua Tuhan kecuali maut. Tuhan, perkenankanlah Tuhan kami serahkan kehidupan mereka di dalam kuasa tangan. Pakailah kehidupan mereka sebagai sumber berkat bagi orang banyak, bagi jemaat gereja, bagi keluarga. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati perkawinan mereka serta mendapatkan momongan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka berdua. Kami serahkan perjalanan pesta ataupun perayaan di dalam setelah usai pemberkatan dan peneguhan nikah pada pagi hari ini Tuhan, di dalam kuasa tangan-Mu. Berilah cuaca yang baik, berilah suasana yang bahagia bagi mereka berdua dan bagi keluarga mereka berdua. Ya Allahku, terima kasih Tuhan sebagai bentuk ucapan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mempersembahkan sedikit apa yang telah kami terima dari Engkau Tuhan. Terimalah Tuhan, kuduskanlah persembahan ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkatilah sehingga persembahan ini Tuhan sebagai bentuk pelayanan kami, baik di dalam pelayanan, di dalam bergereja ataupun di dalam bermasyarakat. Sebentar lagi kalaupun kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakailah Bapak Pendeta Agung Jatmiko untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman pada pagi hari ini Tuhan akan menjadikan kekuatan iman kami sebagai tongkat untuk menjalani kehidupan kami lebih baik, terutama bagi pengantin berdua ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pakailah kehidupan mereka karena telah terbentuk keluarga baru. Pakailah keluarga mereka sebagai persembahan yang hidup.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Mohon nanti ayat yang ganjil bisa dibacakan oleh mempelai, lalu ayat yang genap kita baca bersama-sama. Bisa diaturi mic. Ini di LCD-nya sini ada, pakai LCD saja. Ya. Berdua ya. Ya. Dipersilahkan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, ia lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya mengucapkan selamat siang Bapak, Ibu, salam semuanya. Selamat buat Mas Ibu, Mbak Sari, yang saat ini boleh menjadi keluarga yang baru. Demikian halnya untuk
Bapak Ibu, Pupuh Aditya dan Ibu Lirawati Santos serta keluarga Bapak Suharmanto almarhum dan Ibu Setianingsih yang sudah diperkenankan Tuhan untuk dapat mewujudkan tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendewasakan ataupun menikahkan anak-anaknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada Minggu Advent yang kedua ini adalah Ugahari sebagai wujud pertobatan. Dan dalam pernikahan, ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan saat ini pun juga mengambil tema yang sama, Ugahari sebagai wujud pertobatan di dalam keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah kehidupan yang bahkan dipenuhi dengan ancaman dan bahaya yang membuat kita khawatir ataupun takut. Di tengah kehidupan yang penuh dengan ketakutan, Yohanes Pembaptis hadir. Dia berteriak di padang gurun. Padang gurun ini simbolisasi kehidupan dunia yang saya sampaikan tadi. Tidak ada kepastian, tidak ada sesuatu yang aman. Di tengah padang gurun banyak ancaman, entah itu ular berbisa, serigala hutan, bahkan juga menjadi tempat persembunyian bagi orang-orang jahat. Para perampok, mereka ada di sana. Kehidupan kita, keluarga-keluarga juga sama. Apalagi yang sekarang dibangun oleh Mas Sepu dan Mbak Sari. Meskipun demikian, suara yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis sangat lantang. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Teriakan yang bukan hanya lantang dalam hal kata dan suara, tapi juga yang diwujud nyatakan dalam kehidupannya. Dia tidak tampil dengan gegap gempita sebagai seorang nabi yang besar, yang diikuti dengan banyak orang mengikut. Dia tampil dalam kesederhanaan. Dia menggunakan jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Sesuatu yang dihasilkan dari apa yang ada di dalam kehidupannya, dari apa yang ada di padang gurun. Orang-orang yang pada waktu itu dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan akan kondisi dunia yang penuh dengan dosa. Begitu melihat teriakan bertobatlah dengan sosok yang sangat sederhana,
mereka sadar dan mereka mengakui dosanya. Berbeda dengan sosok orang Farisi dan orang Saduki yang mewakili golongan orang yang hidup dengan kecukupan, hidup dengan pengetahuan, hidup dengan martabat, hidup dengan segala kemuliaan. Apalagi dalam kehidupan bangsa yang teokrasi. Merekalah sumber segala sesuatu untuk dapat menyatakan kebenaran dan keadilan. Namun sayangnya Bapak Ibu, hidup mereka tidak mencerminkan apa yang seharusnya. Sehingga alih-alih mereka bersehati dengan orang-orang yang bertobat, mereka tampil dengan gaya yang luar biasa, dipenuhi dengan kesucian, kesalehan, sehingga sering dikritik Tuhan, jangan berdoa di pasar, di jalan-jalan, di lorong-lorong, kan seperti itu. Dan Yohanes Pembaptis pun mengatakan, jangan dikira dengan kehidupanmu yang seperti itu yang digambarkan sebagai anak keturunan Abraham, lalu engkau akan beroleh kehidupan. Tidak. Semuanya tergantung dari buah pertobatan yang kamu wujudkan. Dan terima kasih Mas Sepu, Mbak Sari boleh menggunakan gereja yang juga sederhana untuk dapat mewujudkan, mendasari mereka membangun kehidupan keluarga. Di tengah pilihan gereja yang ada, kalau di Wirosari lebih besar lagi Bapak Ibu ya, mungkin lebih komplit fasilitasnya, tapi mereka memilih yang di desa. Ya, terima kasih, ini cocok dengan firman hari ini. Karena Bapak Ibu, timbulnya kejahatan itu bukan karena orang berkekurangan, tapi karena orang tidak bersyukur. Mereka tidak mau belajar menerima yang ada, tapi mereka selalu mencari apa yang tidak ada seturut dengan ambisinya. Sehingga wajar bila korupsi itu terjadi bukan karena mereka berkekurangan, tapi karena mereka tidak bisa mengendalikan keinginan dan kepuasan mereka. Nah, di tengah panggilan kehidupan berkeluarga ini, tentu ini sangat menarik kalau kesederhanaan menjadi pesan untuk panjenengan membangun kehidupan keluarga panjenengan. Dengan kesederhanaan ini, kita dapat mensyukuri segala sesuatu yang diberikan Tuhan. Entah itu sedikit ataupun banyak. Bukan hanya kelebihan, tapi juga kekurangan disyukuri. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau keluarga ini dibangun atas tuntutan, pengen ini, pengen itu, pasti yang terjadi tidak nyaman, saling menyalahkan, kecewa. Namun kalau semangat pertobatan itu diwujud nyatakan saat ini, untuk belajar hidup sederhana, maka dapat dipastikan kalau keluargamu sudah dipersiapkan untuk membangun jalan bagi hadirnya Tuhan. Tidak ada suami yang baik, tidak ada istri yang baik, tidak ada keluarga yang baik, kecuali keluarga, suami ataupun istri yang mau belajar, dalam tanda kutip bertobat, membangun kehidupan yang sederhana dengan keyakinan bahwa Allah lah yang memiliki keluargamu, maka Allah tuh juga yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Penampi sudah di tangan, jadi wujudkanlah buah-buah pertobatan. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh kami resapkan dan kami pergumulkan, yang menjadi pijakan kami meskipun di tengah situasi kondisi kehidupan yang serba sulit dan menjepit, baik dalam kehidupan keluarga, gereja, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami, Tuhan, perdengarkan suara pertobatan untuk kami dapat membangun hidup dalam kesederhanaan dan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Mampukan kami, Mas Sepu, Mbak Sari, juga kami semua yang di tempat ini, untuk dapat mewujudkan senantiasa pertobatan itu dalam kehidupan yang dipenuhi dengan kesederhanaan, kejujuran, kebenaran, dan juga keadilan. Dalam Kristus, Raja kehidupan, kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan nyanyian pengutusan melalui pelengkap Hidung Jemaat 165 bait 1, Janji yang Manis. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lama hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Pengakuan iman Rasuli. Bersama dengan jemaat di masa dulu, kini dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hayatilah hidup rumah tanggamu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kenakanlah kesetiaan dan hidupmu takut akan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan cahaya wajah-Nya
dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelengkap Hidung Jemaat 165 bait 2 Janji yang Manis menjadi nyanyian penutup ibadah.